Yesus diciptakan. Saya tanya klarifikasi Anda. Menurut Anda Yesus itu siapa? Sebelum kita masuk diskusi. Yesus ciptaan? Bukan Yesus siapa? Siapa? Yang saya tahu adalah Yesus kalau di sini. Enggak usah. Yesus atau Yesua menurut Anda kan satu oknum yang kita masuk. Oke, Yosua Mas ya. Itu ciptaan atau bukan? Bukan. Kalau menurut Yesus. Tapi dia masih punya Tuhan. Sebentar, ini saya masuk karena menggema ya. Gitu. Jadi kalau emang Pak Bom mau bicara, nanti Pak Bom bisa mute gitu. Maksudnya Yesua masih punya ciptaan gitu, Pak? Yesua masih punya Tuhan karena Yesua sendiri yang ngomong gitu. Cuma kan kita nih banyak yang belum tahu ya bahasa Aramaiknya tuh seperti apa. Makanya kami tuh hadir di Indonesia, kami mau menyediakan ini loh, terjemahan Aramaiknya yang netral. Gitu. Ya kalau Bapak mau netral, Bapak jangan lagi bawa orang Kristen dong. Itu masalahnya, Pak. Kalau Bapak saja, jangan menyinggung kami, ya. Bapak punya terjemahan ikut KBBI 1988, terserah Bapak. Jangan bilang kami orang Kristen, kan Bapak kan lain. Kalau Bapak mengatakan demikian, berarti Bapak seakan-akan lebih hebat daripada kami. Bapak punya urusan terjemahan, silakan, ya. Bapak mau pakai Aramaik, pakai bahasa apa, terserah Pak Aldo. Tapi jangan menyinggung kami orang Kristen. Melalui Yesus punya ini ya, nggak usah lah, Bapak punya firman. Oke, kita masuk saja langsung diskusi. Oke, silakan Bapak sampaikan, utarakan Bapak, baru saya akan sampaikan. Silakan, saya diam. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Bom yang mengundang kami di sini ya, teman-teman. Perkenalkan dulu ya, nama saya adalah Aldo Tulung Alo. Saya posisinya ya kalau di Indonesia saat ini sebagai penerjemah ya, bersama tim Pesita Indonesia Merdeka menerjemahkan kitab suci Aramaik ke dalam bahasa Indonesia secara netral gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kitab suci yang ada sekarang ini itu diterjemahkan oleh beberapa penerjemah yang kami perhatikan ya, sumbernya itu dari Yunani, bukan dari Aramaik. Jadi ada sumber yang berbeda ya. Terus pada saat mereka menerjemahkan, terutama LAI pada saat menerjemahkan, semua penerjemah ini di Indonesia kalau menerjemahkan itu mengikuti kaidah ya, kaidah bahasa, mengikuti KBBI dan mengikuti EYD. Nah, KBBI-nya itu sekarang versi yang ke-6, EYD versi yang ke-5. Ini update terus gitu. Jadi bukan KBBI yang 1988. Ya, mengapa harus ada kaidah bahasa Indonesia? Karena memang bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Ini negara majemuk. Ya, bagaimana kita bisa bersatu? Caranya para pendiri bangsa ini sudah menetapkan. Caranya adalah dengan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu loh. Nah, supaya jelas dibuatlah kamusnya, dibuatlah grammarnya. Kamusnya adalah KBBI, grammarnya adalah EYD. Jadi ini terikat kita ini. Kalau kita adalah masyarakat yang baik, kita adalah masyarakat yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nah, karena profesi kami juga adalah sebagai penerjemah, makanya kami ini yang bersuara vokal tentang terjemahan, tentang kaidah bahasa gitu loh. Kalau kita ngomong Allah dari Sabang sampai Merauke harus tahu Allah itu adalah nama Tuhan gitu. Itu udah saklek ya. Kalau kita bicara Tuhan, Tuhan itu apa? Definisinya kita lihat di KBBI ya. Sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia. Ya, sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Lalu definisi kedua, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan atau ilahi. Jadi kita nggak boleh istilahnya semena-mena di dalam menerjemahkan gitu. Ya. Kecuali kalau kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa ubluk-ubluk gitu ya. Itu bahasa yang kita buat sendiri. Silakan buat kamusnya. Tapi kalau kita sudah konsisten, sudah ada kesepakatan, ya kita mau menerjemahkan suatu dokumen ke dalam bahasa Indonesia, maka pakainya adalah KBBI sama EYD.
Gitu. Itulah kenapa pada saat kami diundang sama LAI tahun 2021, kami kasih tahu, kami kasih masukan. LAI itu ya seyogyanya menggunakan KBBI yang terbaru. Gitu. Ya, nah kami berdiri sejajar lah sama LAI dan sama para penerjemah yang lain. Ya. Nah, hasil terjemahan kami ternyata bedanya jauh. Ya. Nah, teman-teman bisa akses ya dan bisa bandingkan sendiri. Di dalam terjemahan kami siapa Yeshua. Nah, dari banyaknya PB atau kitab-kitab Aramaik, kami fokus kepada kitab Injil dulu. Kenapa? 4 Injil kanonik ini yang kami terjemahkan di dalam fase pertama ini. Karena ini adalah core atau inti dari ajaran kekristenan. Kristen ini bisa belajar dari banyak orang gitu ya. Dari apologet ya bisa belajar, dari pendetanya, gembalanya, penginjil dan uskup bisa belajar dari bapak-bapak jemaat, para rasul, termasuk belajar dari Yeshua. Gitu. Nah, kalau menurut hemat kami ya, teman-teman, ya, patokan utama di dalam pengajaran kekristenan ya perkataan Yeshua dulu gitu. Itu yang utama. Ya, makanya fase pertama terjemahan kami ya, kami terjemahkan dulu ya 4 kitab Injil yang Aramaik ini. Jadi teman-teman bisa tahu ini Yeshua ngomong apa dalam Aramaik. Itu ngomongnya gimana, bunyinya seperti apa gitu, tulisannya tuh seperti apa. Dan kalau diterjemahkan jangan pakai kamus atau etimologi ya kapan gitu, itu nggak kepake itu. Di dalam menerjemahkan pakainya adalah definisi saat ini ya yang ada di dalam KBBI yang terbaru. Makanya kita pakai ya versi yang daring aja itu, karena itu kan real time online gitu. Nah, ternyata teman-teman ya, begitu kami terjemahkan apa adanya, ya, ini banyak yang tersinggung. Ya, padahal kami ya terjemahkan apa adanya, ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya. Nanti saya coba jelaskan ya ayat-ayat yang menjelaskan Yeshua itu ngomong kalau dia ini punya Tuhan. Nanti saya coba jelaskan. Ini waktu saya udah habis. Sekarang giliran Pak Bom Bom. Silakan. Bos, saya bicara dulu. Saya mau tanya. Tolong kasih naik wira kah? Tolong kasih naik wira. Di bawah Gen Crew. Bos, Gen Crew. Sebentar Pak Bom Bom, saya mau tanya alnya. Iya, Gen Crew belum dapat kok. Gen Crew. Ya enggak, bertanya aja. Kasih naik Gen Crew. Bikin saja admin kah, Bro? Sudah angkat Gen Crew. Sudah, Pak Bom sudah admin, belum ada saya lihat. Oh, bentar. Oke, saya mau tanya sama Aldo. Anda penterjemah? Iya Pak, kami adalah penerjemah. Pak. Sertifikasi Anda dari mana? Ya, lembaga kami Pesita Indonesia itu. Iya, saya paham. Di Indonesia, sertifikasi Anda dari mana? Ya, kompetensi kami itu bukan dari sertifikasi, tapi dari pengalaman, Pak. Oke. Kalau Bapak tanya sertifikasi, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan. Sebentar saya jelasin ya. Anda tanya sertifikasi. Sebentar, saya tanya dulu. Saya bertanya, Anda jawab nanti. Jangan kaget jawab. Jangan kaget dulu sebentar ya. Iya, jadi di Indonesia, kalau ada banyak, Anda tanya sertifikasi gitu. Ini saya jelaskan. Dari mana Anda sertifikasi? Ya, sertifikasi itu sedang dalam pengurusan juga, Pak. Ya. Di mana? Jadi, tunjukkan. Di saya Indonesia jelaskan. Sebentar Aldo, saya orang hukum. Saya yang ngurus itu. Ya. Seorang penterjemah di Indonesia, siapapun dia harus disumpah di persidangan. Dia ada sertifikasinya yang dikeluarkan Menkumham. Saya bacakan. Proses pengambilan sumpah seorang translator atau yang mentransliterasi atau menterjemahkan itu harus diselenggarakan
oleh lembaga sertifikasi profesi. Pertama. Kedua, dia harus lulus uji kompetensi sebagai penterjemah dan akan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya, paham ya? Ketiga, kemudian dia akan diambil sumpah di dalam persidangan oleh Kemenkumham. Sekarang saya tanya, Anda punya kompetensi mana sebagai penterjemah? Jangan Anda mengacaukan tatanan yang sudah ada. Ya. Anda seolah-olah Anda penterjemah yang hebat. Padahal Anda nanti yang Anda terjemahkan oblok-oblok juga. Karena Anda tidak punya kompetensi. Ya. Di mana sertifikasi Anda tunjukkan? Silakan. Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Sekarang giliran saya jawab nih Pak ya. Iya. Tunjukkan dulu lah. Tunjukkan dulu, dari tadi saya dengar Anda penterjemah. Kami penterjemah Pesita di Indonesia. Sekarang mana tunjukkan sertifikasi Anda sebagai penterjemah, khususnya apalagi Pesita, dokumen resmi yang berkekuatan hukum. Silakan, tunjukkan. Ya tolong jangan dipotong Pak. Pada saat saya menjelaskan jawabannya itu nggak sederhana, nggak singkat. Enggak Pak, saya cuma mau minta tunjukkan dulu sertifikasinya Pak. Saya nggak perlu penjelasan. Tidak ada. Berarti artinya sekarang Anda tidak punya kompetensi untuk menerjemahkan apapun. Paham? Sekarang giliran saya dong ya, pada saat sekarang saya hanya tekankan Anda tidak punya kompetensi untuk menerjemahkan apapun. Jadi kalau Anda berbicara di sini, jangan Anda berbicara sebagai penterjemah. Anda berbicara sebagai masyarakat awam saja. Oke? Silakan lanjut. Oke, saya jelaskan ya teman-teman mengenai sertifikasi ini, banyak yang memberikan masukan, makanya kami sedang mengurusnya. Ya, saya sudah menghubungi lembaga bahasa di UI karena saya juga lulusan UI dan ini sedang berproses. Jadi tunggu aja, pada saatnya nanti kami akan menjadi lembaga yang bersertifikat. Artinya Anda tidak punya hak berkata sebagai penterjemah. Oke, sampai sertifikasi Anda keluar. Jadi Anda jangan membawa-bawa sebagai saya penterjemah. Anda manusia biasa. Anda masyarakat awam. Jadi jangan membawa Anda sebagai penterjemah. Oke? Karena penterjemah itu harus disumpah dan tersumpah. Ya. Pak Roti Hidup, tolong jangan ini, kasih saya kesempatan, jangan dipotong-potong Pak. Saya dengerin kok pertanyaannya gitu. Nih Pak Roti Hidup nih, Anda jadi admin Pak di sini gitu. Ya, jadi saya jelaskan teman-teman. Ya sertifikasi itu penting ya. LAI sendiri nggak punya sertifikasinya. Ya Yayasan Lentera Bangsa yang mengeluarkan produk ILT atau lembaga yang mengeluarkan produk IMB itu juga sama-sama tidak punya sertifikasi ke dalam bahasa Indonesia. Itu susah dapatinnya. Nah, kami dalam proses dari tahun lalu gitu. Nah, kami sengaja mendahulukan terjemahan kami karena ini kalau ditunda-tunda bisa jadinya atau tahun depan baru terrealisasi terjemahan ini. Sementara kami merasa memiliki kompetensi itu dari pengalaman. Ya. Jadi kalau ada orang yang berpikir harus ada sertifikasi dulu baru menerjemahkan, berarti yang namanya LAI, Yayasan Lentera Bangsa dan lain-lain juga harus drop semua gitu loh. Mereka bukan penerjemahan. Mereka bukan penerjemah, bukan penerbit jadinya. Saya akan bantah Anda sebentar. LAI saya sangat tahu. LAI sudah punya ISO 9001 2015. Anda punya ISO nggak? Bukan ISO. Anda punya ISO nggak? Anda punya ISO nggak? Ya. Sertifikat Anda ini ngerti ISO nggak? Anda ngerti ISO nggak?
Saya Anda tahu ngerti Pak. ISO? Apa artinya? Apa artinya ISO? Itu Apa? ISO Jangan kan ada nyengir. banyak, Pak. Jangan Tergantung nyengir. dari ISO apa? Bapak Apa ISO? bilang tadi ada sertifikat. Apa ISO? Anda jelaskan Nggak dulu ada. ISO. Anda jelaskan dulu ISO apa? Mohon maaf nih Pak Roti. Tolong dong, ini kita nih diskusi. Ya. Anda iya Kalau sekarang memang menganggap diskusi. kami ini bukan Anda penerjemah, nggak diskusi. apa-apa. Anda berdiskusilah dengan ilmiah. Sekarang saya tanya, ISO, Anda mengerti apa itu ISO? Silakan jelaskan. Saya diundang di sini bukan untuk berdiskusi dengan Pak, coba Ya. ISO itu apa, Pak? Saya sebagai moderator di sini. Ya. Saya nggak butuh Anda. Anda, di Pak, sini. Anda paham ISO nggak? Kita juga nggak butuh Anda sebagai penerjemah oblok-oblok. Ya, sudah, Karena Anda kalau kayak tidak gitu. punya Saya mohon maaf, sertifikasi. Saya mohon maaf ya. Ya, Kalau ya. Anda, di Kalau sini, Anda mau berdiskusi, Anda mau menyerang kami, Anda itu berdiskusi menjadikan, saja. Enggak karena Anda merendahkan semua. Kalau LAI dia sudah punya ISO Management 9001. Itu diakui internasional. Itu ya. Jadi gini Pak Bombom, ya. Jadi kalau penterjemah odong-odong, apapun yang dikatakan dia tidak ada kebenarannya. Karena dia harus tunjukkan sertifikasi. Seorang penterjemah diangkat sumpah. Saya kasih naik dulu ya. Aldo, ISO saja. sebentar Babe. Lanjut saya. Teman-teman, Kalau mau lanjut. ya. Ini teman-teman minta maaf ya. Karena tadi dia membawa nama Kristen semua. Jelas Palidara ini kan Kristen. Jadi sebelum kita diskusi, kenapa saya panggil Palidara? Karena saya tahu dia akan ngeyel. Karena dia akan protes tentang ajaran Kristen semua. Kemudian dia mau kasih masuk situ seakan-akan dia punya sertifikasi. Dan dia lulusan sekolah teologi. Tadi